Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sulistyo, mahasiswa UINSU jurusan Sistem Informasi 1 dengan NIM 0702171001 akan mempresentasikan terkait dengan tugas proyek mata kuliah e-commerce, yaitu membuat aplikasi e-commerce yang saya beri nama eClothes. Nah, di sini untuk tech stack atau teknologi yang saya gunakan dalam membangun aplikasi e-commerce ini, saya menggunakan Laravel dan juga Bagisto ya, atau Project Generator untuk CMS-nya atau Content Management System. Nah, di sini bisa dilihat link terkait untuk Laravel dan Bagisto ini. Kemudian untuk fiturnya sendiri, ya fitur umum seperti bagaimana e-commerce ya. Di sini ada authentication, ada fitur sign in, sign up ya atau login register. Nah, untuk authentication ini juga ada beberapa role ya, ada super admin, ada untuk admin dan juga untuk customer atau user biasa nantinya. Kemudian di sini fiturnya juga bagi style ini simple and configurable. Artinya di sini kita bisa mengkonfigurasi aplikasi kita dengan mudah, seperti mengubah nama aplikasinya, mengganti logo dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada fitur yang ada pada umumnya ya. Ada cart management, manage order. Nah, serta di sini ada admin dashboard. Nah, jadi nanti di dashboard admin kita bisa memonitoring terkait dengan apa yang terjadi di aplikasi kita seperti customer yang mendaftar, kemudian proses transaksi yang terjadi dan lain sebagainya. Nah, langsung saja di sini untuk demo aplikasinya. Nah, di sini untuk menginstalnya bisa ke bagisto.com sebenarnya, bagisto.com, atau di sini saya coba buka GitHub-nya dan kita harus lihat requirement atau syarat ya yang harus kita penuhi agar bisa menjalankan si Bagisto ini dan Laravel-nya tentunya. Kemudian di sini untuk installnya sendiri ada dua cara, kita bisa download kemudian kita konfigurasi lagi atau kita bisa menggunakan Composer Create Project. Sini saya sudah membuat projectnya menggunakan Composer. Saya akan coba jalankan. Nah, di sini kita buka di localhost 8000. Nah, di sini sudah tampil untuk websitenya sendiri. Nah, di sini sudah di-generate menggunakan tema Velocity. Nah, di sini kita bisa lihat ada slider, kemudian ada banner. Di sini masih ada banner juga. Di sini juga ada banner. Nah, di sini kita bisa mengupdate ya atau memodifikasinya. Nah, di sini saya coba login menggunakan akun admin. Kita pergi ke localhost 8000/admin untuk login sebagai admin. Di sini bentar saya logout. Nah, sessionnya masih tersimpan. Nah, di sini secara default kita bisa login menggunakan akun admin@example.com dan untuk passwordnya admin123. Nah, di sini kita disuguhkan dashboard ya terkait dengan total customers yang sudah mendaftar di aplikasi kita, kemudian total orders, sale dan lain sebagainya. Di sini kita bisa monitoring. Kemudian di sini untuk mengganti password kita bisa pergi ke my account. Di sini saya coba ganti name-nya menjadi super admin. Kemudian emailnya saya coba ganti admin@eclouds.com. Passwordnya saya ganti jadi password aja. Di sini password yang sebelumnya yaitu admin123. Kita lihat di sini sudah terupdate. Nah, kemudian di sini kita bisa konfigurasi ya terkait dengan aplikasi kita ini. Nah, seperti unit beratnya kita bisa ganti menjadi kilogram, kita save. Nah, kemudian di sini kita bisa uh, mengkonfigurasi konten ya. Di sini kan kita lihat ada beberapa fitur. Yang pertama di sini compare ya. Kita bisa membandingkan produk. Kita bisa hilangkan kalau kita tidak ingin fiturnya di sini compare options, kita disable, kita save. Kalau kita refresh, nah di sini sudah hilang fitur compare-nya. Nah, makanya tadi fitur dari Bagisto ini simple and configurable ya. Jadi mudah untuk kita konfigurasi. Di sini bisa kita lihat untuk logo image ya, ini untuk bagian admin. Kemudian di sini banyak sekali menunya yang mungkin tidak saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini kita bisa ubah tampilan produknya itu apakah berbentuk grid atau list nantinya. Saya coba pergi ke bagian katalog langsung. Di sini kita bisa menambahkan kategori. Saya coba tambahkan kategori. Ini saya coba tambahkan kaos pria. Visible in menu, yes. Kemudian positionnya kita buat 2 aja. Description-nya saya buat aja kaos pria seperti ini.
Gambarnya saya tidak inputkan, ini saya buat aja price default ya. Kita biarkan, save kategori. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan produk. Kita add produk. Kemudian di sini kita pilih bagian simple aja, bagian simple. Kemudian attribute family ini default. Nah, ini attribute family bisa diambil dari attribute family sini. Ini default. Kita juga bisa menambahkan yang mana attribute ini gunanya nanti ketika kita menginput data produk. Ketika kita menginput data produk, data apa saja yang ingin kita masukkan, seperti product number, name, URL key, dan lain sebagainya, itu bisa kita modifikasi di attributes dan attribute family sini. Sini saya coba tambahkan kembali produknya, simple, default, SKU-nya saya buat kaos 123 aja, save product. Nah, kemudian di sini nama produknya saya coba ganti menjadi kaos v-neck polos merah, seperti ini. Ini auto generate untuk URL key-nya. Kemudian saya coba aktifkan di sini visible individually-nya. Kemudian guys checkout-nya saya coba nonaktifin. Jadi user itu atau customer itu harus login atau register baru bisa melakukan checkout. Statusnya aktif, warna saya buat merah aja. Kemudian ukuran L. Kita scroll lagi untuk description. Saya akan coba copy dari sini aja. Copy. Kita paste. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Kemudian meta description. Untuk harga di sini pakai dolar ya. Saya coba tambahkan misalnya di sini $5 aja. Kemudian scroll lagi ke bawah, bagian shipping kita bisa edit-edit. Nah, ini yang ada tanda merah atas artinya dia require ya, harus diisi. Di sini saya akan coba buat ke 0,3 karena hitungannya tadi kilogram. Jadi kita buat 0,3 aja setara dengan 300 gram. Inventories, di sini saya buat 5 ya stoknya. Kemudian image, saya coba tambahkan gambarnya. Kita klik. Di sini sudah saya download tadi ya. Sudah saya download dari Google, kita open. Kategorisnya saya kelompokkan ke kaos pria, channels. Nah, lainnya saya biarkan default, kita bisa save product. Nah, di sini kita bisa lihat, saya refresh. Kita bisa scroll ke bawah. Oke, di sini belum tampil. Tapi kalau saya cari kaos, nah di sini sudah tampil ya. Saya coba back home. Nah, kita bisa update ya halaman depannya ini atau homepage-nya ini. Kita bisa pergi ke bagian settings. Bentar. Settings, channels, kemudian kita edit yang default ini. Nah, di sini kita bisa atur sebenarnya di bagian sebentar. Sepertinya di bagian velocity. Nah, ya. Nah, di sini ya bagian velocity. Nah, jadi kalau kita paham pakai Laravel ya, di sini ada menggunakan template blade yang mana kita bisa menginclude ya, menginclude komponen atau file yang lain. Di sini saya coba hilangkan untuk penamaannya di sini. Ini menggunakan nama advertisement ya. Di sini saya coba hapus saja. Yang tree juga saya coba hapus. Seperti ini. Yang to saya coba biarkan. Kita bisa update. Kita refresh. Nah, di sini hanya tersisa yang advertisement to tadi. Kemudian di sini untuk menampilkan produk kita di halaman depan, kita bisa pergi ke bagian katalog tadi, di bagian produk, kita bisa edit. Nah, di sini kita bisa aktifkan new. Nah, kita save produk, kita refresh, tampil seperti ini. Ya, jadi di halaman depan ini kita akan tampilkan barang yang baru kita tambahkan seperti itu. Oke, langsung saja di sini untuk proses transaksi kita bisa wishlist ya, tapi harus login. Nah, kita juga bisa login menggunakan berbagai macam service atau layanan. Di sini untuk mengaktifkannya sendiri kita perlu beberapa konfigurasi lagi. Nah, cuman di sini akan kita abaikan. Saya abaikan. Kemudian kita di sini sign up, kita daftar. Saya coba daftar. Saya coba daftar di sini menggunakan email asal-asal aja. Passwordnya saya buat password. Nah, setelah daftar, coba login.
Oke, di sini berhasil login. Kita bisa melihat daftar pesanan kita, ya, daftar orderan kita seperti ini. Kemudian produk yang kita wishlist dan hasil reviews kita. Sini saya coba balik ke home. Kemudian kita coba order ini ya, kita tambahkan ke cart. Masuk di sini satu, kita lihat, kita coba check out. Nah, di sini terinput data otomatis ya dari data akun kita. Sini kita akan coba isi terkait billing address-nya. Dari address saya akan coba buat Jalan Perjuangan. Kotanya saya buat Tanjung Balai. Country-nya Indonesia, state-nya Sumatera Utara. Tuh zip ya atau kode posnya saya buat asal-asal. Teleponnya saya juga buat asal-asal. Nah, di sini saya akan coba save this address. Nah, di sini kita bisa lihat ya, select shipping method. Kita akan pilih yang $0 aja. Kita akan coba pilih yang COD, cash on delivery. Nah, ini adalah detail dari order summary-nya, produk apa yang kita order. Dan di sini adalah totalnya. Kita bisa tekan paste order. Nah, di sini sudah berhasil, kita continue shopping. Kita pergi ke orders. Kita bisa melihat data pesanan kita tadi. Di sini statusnya masih pending, akan berubah jika admin sudah mengupdate-nya. Kita akan coba kembali ke si adminnya tadi. Kita pergi ke bagian sales. Nah, di sini bagian orders kita bisa lihat ya, bahwa ada pesanan yang masuk. Di sini kita bisa edit, kita berikan action. Nah, kita bisa cek terlebih dahulu terkait dengan pesanannya. Jika sudah oke, kita ingin proses, kita bisa klik invoice. Kita bisa lihat lagi ya, kita pastikan lagi, dan kita klik save invoice. Nah, otomatis kalau kita ke sales, ini statusnya berubah menjadi processing. Ya, sudah diproses. Karena pembayarannya tadi mungkin sudah terverifikasi ya, walaupun tadi COD hanya untuk testing aja di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi kalau di refresh processing, kita bisa lihat di sini. Seperti ini ada invoice, bisa print juga. Kemudian saya coba kembali ke admin. Saya coba lihat actionnya dan saya coba klik ship. Oke, kita bisa update terkait proses pengirimannya. Ini carrier title, kurir ya mungkin ya. Ini kurir mungkin kita buat misalnya JNE ya atau apapun itu. Tracking numbernya atau resi kita bisa tuliskan seperti ini misalnya. Nah, di sini source-nya saya coba buat default aja. Oke, kita save shipment. Sudah. Kita lihat di profil si user atau customer tadi, statusnya sudah completed. Oke, kita lihat di sini terkait shipment dan juga invoice. Print orders, kita lihat lagi di transaction. Oke, untuk proses transaksinya juga sudah berhasil. Kita bisa lihat lagi di home seperti ini, kita bisa buka detail juga. Nah, seperti ini kita bisa sesuaikan quantity, ada detailsnya dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada fitur review. Kita bisa mereview, write your review. Title-nya misalnya di sini saya coba kasih rating aja dulu. Ratingnya kita coba kasih 5. Title-nya mantap nih. Barang sampai tujuan dengan selamat. Ukuran sesuai seperti itu misalnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan misalnya gambar produknya tadi. Saya akan coba berikan gambar yang sama aja karena saya belum download gambar yang lain. Kita open, bisa tambah lagi gambarnya, bisa submit review. Dia sudah berhasil. Kalau kita lihat di detail, oke, reviewnya itu masuk kepada sales, katalog, products, nah, review, customers, reviews. Ini pending, kita bisa sesuaikan apakah kita ingin meng-approve ya atau membolehkan komentarnya tadi, karena kita perlu filtering juga terkait komentar yang tidak sesuai atau yang berbentuk sara dan lain sebagainya. Kita bisa approve dan kita save. Kalau dilihat lagi di detail, nah di sini sudah tampil terkait reviewnya tadi. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi saya terkait dengan tugas project
mata kuliah e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.